Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita akan mempelajari tentang model jaringan atau network models. Nah, video ini akan kita bagi menjadi 3 video sesuai dengan jumlah model yang akan kita pelajari ya, teman-teman. Nah, untuk outline-nya sendiri secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Untuk konsep, nanti kita akan bahas sedikit di pendahuluan. Model yang pertama yang akan kita pelajari adalah masalah rute terpendek. Ini ya, atau shortest path. Lalu model yang kedua adalah minimum spanning tree problems. Ini nanti insya Allah di video yang kedua. Lalu yang ketiga adalah model masalah arus maksimal atau maksimum flow problems di video yang terakhir insya Allah. Nah, sebagai pendahuluan, berbagai permasalahan optimasi ya. Permasalahan optimasi ini dapat dianalisis dengan menggunakan grafik atau jaringan. Jaringan atau network itu didefinisikan sebagai susunan garis edar yang terhubung pada berbagai titik di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lain. Contoh dari sistem jaringan adalah ini, teman-teman bayangin ya, sistem jalan tol, jaringan telepon, rel kereta api, TV, jaringan internet. Nah, misalnya jaringan rel kereta api ini sejumlah rute garis edar yang dihubungkan oleh stasiun-stasiun pada pertemuan di berbagai rute tersebut. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari model jaringan? Yang pertama adalah jaringan digambarkan dalam bentuk diagram, sehingga memberikan gambaran real dari sistem. Bisa lebih kebayang gitu ya, teman-teman. Lalu jaringan mudah diinterpretasikan secara visual, sehingga lebih mudah dipahami dan mudah diperagakan serta mudah dibuat. Nah, tujuannya kenapa kita pakai model ini adalah untuk mencari dan menentukan jarak terpendek, mencari dan menentukan waktu tersingkat, mencari dan menentukan biaya terendah di antara titik-titik dalam jaringan. Jadi, kesimpulannya adalah ke arah optimasi ya, biasanya minimisasi jarak, biaya, gitu ya, waktu. Oke, nah jaringan diilustrasikan sebagai diagram yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen simpul atau nodes dan komponen panah atau busur atau yang bisa disebut sebagai arcs. Nah, simpul ini adalah titik-titik persimpangan, biasanya bentuknya bulat ya. Lalu kalau busur, dia menghubungkan antara dua simpul. Ya, dia bisa satu arah atau dua arah gitu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh jaringan, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ceritanya. Kita ditanya nih, berapa lama waktu yang diperlukan dari Bogor menuju Bandung dari alternatif rute yang tersedia. Jadi kota asalnya adalah Bogor, kota tujuannya adalah Bandung, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada dua alternatif rute. Yang pertama adalah dengan melewati kota Sukabumi atau alternatif yang kedua dengan melewati kota Cianjur gitu, teman-teman. Nah, untuk waktu atau jaraknya sendiri kita bisa jumlahkan ya. Untuk rute alternatif pertama dijumlahin aja nih. Dari 1 ke 2 ditambah 2 ke 4, total sama dengan 6. Demikian pula untuk rute yang kedua. Silahkan dihitung ya, teman-teman. Oke, di antara 3 model jaringan yang akan kita pelajari sekarang, itu dalam 3 video, sebenarnya masih ada model-model lain. Di antaranya adalah salah satu model yang sangat terkenal, yaitu CPM PERT, Project Scheduling. Tapi ini belum kita pelajari sekarang, nanti ya teman-teman, insya Allah pada mata kuliah berikutnya, yaitu mata kuliah Manajemen Project. Tuh. Nah, kita masuk dulu nih ke model yang pertama, yaitu model masalah rute terpendek atau shortest path problem, teman-teman. Ingat, kalian pakai model yang cocok dengan masalah yang dihadapi, ya. Nah, lalu manfaat atau tujuan menggunakan model masalah rute terpendek ini adalah untuk menentukan jarak tersingkat antara titik awal dan beberapa titik tujuan. Kita langsung masuk ke contoh soal ya, teman-teman. Di sini ceritanya ada sebuah shipping company, dia mengangkut jeruk dengan 6 truk gitu dari kota LA. Jadi kota asalnya adalah kota LA. Kalau kita lihat di sini ya, 6 truk jeruk tersebut berasal dari kota LA. Nah, si 6 truk itu rencananya akan dikirim ke 6 kota di bagian barat dan tengah. Manajer perusahaan ingin menentukan rute terbaik dari pengiriman tersebut.
rute digambarkan sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar networknya atau jaringannya. Titik asalnya adalah ini, titik tujuannya yang mana? Titik tujuannya ada 6. Ini ya, Denver, Phoenix, Salt Lake City, Dallas, Des Moines, terus St. Louis itu ya. Jadi si jeruknya itu mau dikirim ke masing-masing kota ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah rute ya, rute ke masing-masing kota. Dari LA ke Salt Lake City, ke Denver, terus ke Phoenix, itu harus lewat rute yang mana sampai ke yang ini. Gitu ya. Kita diminta untuk mencari rute terpendek atau tersingkat. Jadi ini contoh soal ya, teman-teman. Yang pertama, menentukan rute terpendek dari titik awal ke 6 tujuan, simpul 2 sampai simpul 7. Nah, untuk caranya, teman-teman, tahap pertama, kita bisa menetapkan, kan kita mulai dari titik yang pertama ini ya, kota awal ya. Kita mulai dari kota tujuan. Kita mulai dari kota asal. Sebut saja dia sebagai setelan permanen atau kota setelan permanen. Ini yang pertama ya, teman-teman. Nah, di tahap pertama ini kita melihat dari titik yang pertama ini dia bisa secara langsung eh, menuju ke simpul terdekat yang mana. Secara langsung dari 1 ke 2 bisa, secara langsung dari 1 ke 4 bisa, secara langsung dari 1 ke 3 bisa. Nah, selanjutnya kita catat atau kita identifikasi ya jarak-jaraknya dari rute-rute tersebut, rute-rute yang bisa ditempuh secara langsung tersebut, dan kita pilih rute dengan jarak atau waktu yang tersingkat. Nah, setelah kita pilih, maka kota yang ditempuh dengan jarak tersingkat tersebut itu akan menjadi kota setelan permanen berikutnya. Gitu, teman-teman. Nanti proses tersebut diulang sampai kita mencapai seluruh kota. Gitu ya. Yuk kita coba. Nah, ini saya sudah kopas lagi jaringannya di sini. Kita pakai cara tabel ya, biar gamblang aja. Nanti kalau dalam pengerjaannya kalian nggak pakai tabel ini juga nggak apa-apa. Yang penting jawabannya benar. Tapi untuk penjelasan sekarang saya pakai tabel biar teman-teman gampang ya penjelasannya. Tuh. Oke, untuk setelan pertama permanen. Yang pertama karena kita mulai dari kota asal yaitu nomor 1 di mana truk jeruk tersebut berasal, maka setelan permanen untuk tahap pertama adalah ya kota 1 ya. Lalu kita tentukan dari kota tersebut itu bisa mencapai secara langsung kota apa saja. Dari kota 1 dia bisa mencapai kota 2 secara langsung, lalu dia bisa juga mencapai kota 4 secara langsung, lalu dia bisa mencapai kota 3 secara langsung. Tuh ya, ini kenapa tebal? Tuh, teman-teman. Oke. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita identifikasi ya kota-kota yang bisa ditempuh secara langsung dari setelan permanen yaitu kota 1. Nah, kita tuliskan jaraknya. Dari kota 1 ke kota 2 jaraknya adalah 16. Tahu dari mana? Dari sini, teman-teman. Ini ya, dari 1 ke 2 jaraknya adalah 16. Kita tuliskan di sini ya, teman-teman. Karena semua jeruk tersebut berasal dari kota 1. Oke. Lalu dari kota 1 ke 4 itu jaraknya adalah 35. Betul ya? Dari kota 1 ke kota 3 jaraknya adalah 9. Udah ya, tidak ada lagi kota yang bisa ditempuh secara langsung dari setelan permanen. Nah, setelah kita tuliskan semua, sudah identifikasi semua yang bisa ditempuh secara langsung, kita tentukan jarak tersingkat dari 3 alternatif ini. Yang mana? 16, 35, 9. Jarak tersingkatnya adalah yang ini, teman-teman. Artinya, nanti kota 3 itu akan menjadi setelan permanen berikutnya. Atau tambahan ya, setelan permanen ini kita tandain. Berarti jeruk kita kirimkan dulu dari kota 1 ke kota 3. Tuh ya, sip. Udah, next. Berarti untuk next-nya kita sudah punya kota 1 dan kota 3 sebagai setelan permanen. Nah, balik lagi seperti yang di tahap pertama ya.
Berikutnya kita mencari kota-kota atau simpul-simpul yang bisa ditempuh secara langsung dari setelan permanen ini. Yuk kita lihat. Dari 1 ke 2 bisa. Dari 1 ke 4 juga bisa. Lalu dari 3 ke 4 ya. Lalu dari 3 ke 6 ya teman-teman. Oke, biar rapi dikit. Siap. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? 1, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 6. Oke, jarak 1, 2 berapa tadi? 16, 1, 4 jaraknya 35, terus 3, 4, 3, 4, 3, 4. Oke, nah kita lihat. Nah, untuk 3, 4 sebenarnya jarak dari 3 ke 4 itu kan cuma 15 ya, teman-teman. Tapi ingat bahwa perjalanan ini kan membawa jeruk ya yang dibawa oleh truk. Nah, truk jeruk itu berasal dari kota 1. Jadi secara total dari 1 ke 4 dengan rute 1, 3, 4 sesungguhnya adalah jaraknya adalah 9 ditambah 15. Gitu ya. Karena rutenya 1, 3, 4. Oke, di sini saya jabarin dulu ya biar gampang. 9 ditambah 15 sama dengan 22 ya. Bukan atuh ya. 22. Kita lihat 9 ditambah 15. 24 teman-teman. 24. Oke. Sekarang dari 3 ke 6. Dari 3 ke 6 juga sama teman-teman. Oke, dari 3 ke 6 juga sama ya. Dari 3 ke 6 itu jaraknya adalah 9 ditambah 22. Ya, 9 ditambah 22 sama dengan 31. 9 tambah 22 ya, 31. Oke. Ada lagi nggak yang bisa ditempuh secara langsung? 1, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 6. Nggak ada ya? Nah, dari alternatif rute ini teman-teman, 16, 35, 24, 31 mana yang paling singkat, yang paling pendek jaraknya? Ya ini ya. 1 ke 2, ya enggak? 1 ke 2 ya, 16. Oke, kita tandain. Artinya, nanti kota kedua dia akan menjadi setelan permanen juga. Oke. Ini kita tandain. Berarti dari sini ke sana, gitu ya. Jaraknya 16. Siap. Oke, sekarang kita sudah punya setelan permanennya ada 3 kota, yaitu 1, 3, 2. Ya. Maka jalurnya kalau kita lihat, jalur yang bisa ditempuh secara langsung dari setelan permanen 1, 3, 2 itu adalah, coba kita lihat ya, 2 ke 5 bisa? Bisa. Terus 2 ke 4 bisa, 25, 24, 1 ke 4 ya, bisa 1 ke 4, terus 3, 4, 3, 4, 3, 4 bisa, terus 3, 6 juga bisa. Ini ya teman-teman. 25, 24, terus 14, 34, 36. Nah, sekarang kita cek jarak ya. Cek jarak dari 2 ke 5. 2 ke 5 itu kan dengan rute 1, 2, dan 5 ya. Jadi jaraknya adalah 16 ditambah 25, teman-teman. 16 ditambah 25 ya. 41. Lalu dari 2 ke 4. Rutenya adalah 1, 2, 4. Nah, jaraknya adalah 16 ditambah 12 gitu ya. 16 ditambah 12. Oke. 28. Lalu dari 1 ke 4. 1 ke 4 ini langsung ya, 35. Lalu dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 itu rutenya 1, 3, 4 adalah 9 ditambah 15 sama dengan 24. 24. Lalu dari 3 ke 6, rutenya 1, 3, 6 adalah 9 ditambah 22 sama dengan 31. Oke ya. Oke. Nah, dari semua ini kita pilih yang paling
singkat, teman-teman. Ada 41, 28, 35, 24, 31. Oke, 24 ya yang paling singkat. Siap, berarti setelan permanen berikutnya adalah kota 4. Nah, kita tandain dulu nih kota 4. Kota 4 itu berasal dari 34 ya, 34. Nih ya, 34. Oke, jangan salah nandain teman-teman. 34. Oke, siap. Udah kita tandain di sini. Set. Oke, berarti untuk setelan permanen berikutnya kita sudah punya kota 1, 3, 2, dan 4. Nah, dari sini kita ulangi lagi tuh teman-teman, kita cari lagi simpul-simpul yang bisa ditempuh secara langsung dari setelan permanen 1, 3, 2, 4. Yuk kita cari. Yang pertama bisa 2 ke 5 ya, lalu 4 ke 5, lalu 4 ke 7, lalu bisa 4 ke 6, lalu bisa 3 ke 6. Oke, 2 ke 5 berapa tadi? Di sini sudah ada ya, 41. Nih, 2 ke 5, 41 kita tulis saja ya. Penjabarannya sama kok. Lalu 4 ke 5. 4 ke 5 itu rutenya yang mana, teman-teman? Kalau kita lihat, ini kan jaraknya 14 ya, tapi sebenarnya si jeruknya kan dibawa dari sini. Nah, rutenya itu adalah 1, 3, 4, 5. Itu ya. Jadi nanti untuk jaraknya 9 ditambah 15 ditambah 14. Ya enggak? 1, 3, 4, 5. 9, 15, 14. Itu ya. Oke, nih teman-teman. Lalu dari 4 ke 7. Dari 4 ke 7 juga mirip ya teman-teman. Rutenya 1, 3, 4, 7. Maka jaraknya adalah 9 ditambah 15 ditambah 19. Ya, sama dengan berapa ini? 43. Oke, lalu 4 ke 6. Dari 4 ke 6 juga sama. Mirip ya, rutenya 1, 3, 4, 6. Maka jaraknya adalah 9 ditambah 15 ditambah 17. Maka sama dengan 9 tambah 15 tambah 17. 41. Lalu untuk 3 ke 6 rutenya adalah 1, 3, 6. 9 tambah 22. Teman-teman. Oke, sama dengan berapa tuh? 31. Ya, 31. Nah, dari sini, dari alternatif ini yang mana yang mau kita pilih teman-teman? Yang mau kita pilih yang paling singkat itu adalah ini ya, 3 ke 6. Siap, berarti 6 ini menjadi setelan permanen selanjutnya. Ya, dengan rute dari 1, 3, 6. Kita tandain, ini dia. 1, 3, 6. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 3, 2, 4, 6. 1, 3, 2, 4, 6. Nah, kita cek simpul yang bisa langsung ditempuh ya dari setelan permanen. Bisa dari 2 ke 5, terus 4 ke 5, terus 4 ke 7, terus 6 ke 7. Oke, siap. 2 ke 5 tadi kita sudah hitung ya, 41, 4 ke 5 udah kita hitung juga 39, ini sama ya teman-teman rutenya. Lalu 4 ke 7 itu 43, lalu 6 ke 7. Nah, 6 ke 7 ini rutenya dari 1, 3, 6, 7. Ya, ya. 1, 3, 6, 7. Ya. Oke, kita catat. 6 ke 7. 6 ke 7 itu 9 tambah 22 tambah 14. Ya enggak? Oke, kita cek ya. 9 tambah 22 tambah 14. 45. Oke, sudah semuanya. Nah, dari alternatif rute ini, mana yang paling singkat? Yang paling singkat adalah yang 39, dari 4 ke 5.
Ini kita tandain ya. Artinya 5 akan menjadi setelan permanen berikutnya. Ini. Dapat 5 dari mana? Dari 4. Berarti kita tandain juga nih jarak rutenya ya. 4 ke 5. Gitu. Oke, nah ini kota 7 yang belum tersentuh nih teman-teman. Yuk kita coba lagi ya. Kita catat dulu setelan permanennya. 1, 3, 2, 4, 6, dan terakhir tadi 5 ya. Maka yang bisa ditempuh secara langsung itu dari 5 ke 7, terus dari 4 ke 7, dan dari 6 ke 7. Oke. 6 ke 7. 6 ke 7 tadi udah dapat ya 4, 5. 5. 5 ke 7 itu belum ya. Sebentar. 5 ke 7. Nah, 5 ke 7 itu bentar. 4 ke 7 tadi kita dapat ya. 4 ke 7 itu tadi 43 ya. 43 tinggal kita ngitung 5 ke 7. 5 ke 7 itu 9 ditambah 15 ditambah 1, 3. Oh, ditambah 14 ya. Ditambah 14 ditambah 8. Panjang juga ya. Ini enggak sih? 5 ke 7 kan? 1, 3, 4, 5, 7. 1, 3, 9, 15, 14, 8. 9, 15, 14, 8. Oke. 9 tambah 15 tambah 14 tambah 8. Jadinya 46 ya. 46. Oke. Dari semua alternatif ini teman-teman, mana yang paling singkat? Ternyata 4 ke 7 ya. 4 ke 7. Kita tandain berarti kita tandain nih si kota 7 juga sudah menjadi setelan permanen ya. Setelan permanen dapat dari mana? Dari kota keempat. Dari kota keempat ini udah kita tandain. Sip. Dah. Oke, jadi ini udah selesai ya teman-teman. Ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, 6 truk tersebut itu akan menempuh jarak minimum berapa? Jarak minimum 6 truk tersebut adalah 9 ditambah 16 ditambah 24 ditambah 31 ditambah 39 ditambah 45. Itu teman-teman. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh total 6 truk untuk menuju kota tujuan. 6 kota tujuan. Ya, kita jumlahin berapa jadinya 162. Ya, teman-teman. Oke, betul nggak? 9 ditambah 16 ditambah 24 ditambah 31 ditambah 39 ditambah 43. Ya, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, maka total jarak minimum yang ditempuh oleh 6 truk tersebut dari kota asal ke masing-masing atau ke semua kota tujuan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, adalah 162 satuan waktu. Ini adalah waktu minimumnya. Jadi itu kesimpulannya ya, teman-teman. Oke, semoga penjelasan saya jelas. Sampai sini. Ini adalah metode yang pertama. Tadi ya, ini untuk metode yang pertama sudah ada di catatan di sini. Lupa jadi berantakan. Metode yang pertama, nanti kita akan lanjut lagi di video yang berikutnya ya, dengan model yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.